Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan memulai perkuliahan mengenai pengantar hukum Indonesia, yaitu pertemuan yang ke-1 mengenai pengertian, objek, dan ruang lingkup kajian hukum Indonesia. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu hukum. Hukum adalah sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bersifat memaksa, serta peraturan itu disertai oleh sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian mengenai pengantar hukum Indonesia itu sendiri atau PHI, di mana pengantar hukum Indonesia adalah suatu ilmu yang mempelajari sejarah, dasar sistem, serta pemberlakuan hukum di Indonesia. PHI tergolong sebagai yang disebut dengan ius constitutum. Ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku atau sedang dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Sementara ius constituendum adalah hukum yang akan berlaku di masa depan atau hukum yang sedang dicipta-ciptakan oleh suatu masyarakat. Selanjutnya mengenai perbedaan PHI dan PIH atau pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, di mana PHI adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup kajiannya adalah sejarah hukum Indonesia, sumber hukum Indonesia, sistem hukum Indonesia, dan politik hukum Indonesia. Sementara pengantar hukum Indonesia, objek kajiannya adalah hukum secara umum, di mana pembagiannya adalah waktu dan tempatnya. Ruang lingkup kajiannya adalah sumber hukum, sejarah hukum, sistem hukum, dan politik hukum. Yang selanjutnya mengenai tujuan mempelajari PHI. Yang pertama adalah untuk mengetahui macam-macam hukum Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta diperbolehkan, atau dalam bahasa Belandanya gebod, verbod, dan mohon. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang keempat adalah mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lain. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah mengetahui ya, lembaga-lembaga ini, lembaga legislatif itu seperti DPR atau sebagai legislator, pembuat undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif, yang dalam hal ini seperti pemerintah atau diwakili oleh presiden dan menteri-menterinya. Lalu yudikatif itu seperti Mahkamah Agung, lalu MK dan KY atau Komisi Yudisial. Lalu yang terakhir adalah mengetahui prosedur di dalam melaksanakan hukum, yaitu acara peradilannya menurut hukum positif Indonesia. Lalu selanjutnya mengenai tujuan hukum secara umum, yaitu adalah teori etis dan teori utilitas, di mana teori etis ini dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Lalu ada pembagian lagi mengenai keadilan ini, apakah keadilan komutatif atau keadilan distributif, di mana keadilan komutatif itu adalah keadilan yang sama rata, semua orang mendapatkan keadilan yang sama dengan jumlah yang sama atau bentuk yang sama. Lalu keadilan distributif itu adalah keadilan yang proporsional, di mana setiap orang akan mendapatkan keadilan yang berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna. Selanjutnya mengenai fungsi hukum, di mana menurut Van Loon bahwa fungsi dari hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup di masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. Yang keempat adalah mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi di atas. Lalu selanjutnya fungsi hukum menurut Syahrian Bahsah, bahwa ada fungsi secara direktif. Direktif adalah sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Lalu ada fungsi integratif,
yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa. Lalu ada fungsi stabilitatif sebagai pemelihara dan penjaga keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu ada fungsi perfektif sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara. Lalu ada fungsi korektif baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Sementara itu, fungsi hukum menurut Ahmad Ali adalah yang pertama sebagai fungsi kontrol sosial atau a tool of social control. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan peranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi pasif. Di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Yang kedua ada a tool of social engineering atau alat pembangun sosial. Yang ketiga adalah hukum sebagai simbol. Yang keempat adalah fungsi hukum sebagai alat politik. Yang kelima, fungsi hukum sebagai alat integrasi. Selanjutnya mengenai subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala yang menurut hukum memegang hak dan kewajiban. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, subjek hukum itu ada orang dan badan hukum. Secara umum adalah orang dan badan hukum. Karena setiap orang pasti akan memegang suatu hak dan kewajiban. Begitu juga dengan badan hukum. Yang selanjutnya adalah objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum ini contohnya misalnya suatu tanah ya atau rumah, bangunan, di mana tanah atau bangunan itu akan diperjualbelikan oleh dua subjek hukum, ya, dua orang pribadi, di mana tanah itu menjadi sesuatu yang berguna bagi subjek hukum itu ya, dan dapat menjadi suatu hubungan hukum, misalnya hubungan hukum jual beli tanah atau rumah ya. Yang terakhir dalam pembahasan pengantar hukum Indonesia kali ini adalah mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau ditemukannya hukum. Sumber hukum ini bagi dua menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil, di mana sumber hukum material adalah sumber materi atau muatan hukum atau faktor-faktor pembentuk hukum. Contohnya seperti hubungan sosial atau ekonomis, keadaan sosial atau ekonomi, tradisi atau kebudayaan, perkembangan internasional atau keadaan geografis, dan sebagainya. Contohnya yang paling mudah adalah seperti pelaksanaan PPKM ya, atau social distancing. Itu adalah suatu sumber hukum material dari perkembangan internasional atau perkembangan keadaan sosial ya. Lalu ada sumber hukum formil, sumber hukum yang dilihat dari bentuk dan kekuatan mengikatnya. Contohnya ada peraturan perundang-undangan, lalu ada kebiasaan, hukum kebiasaan atau adat. Yang ketiga ada traktat atau perjanjian internasional. Yang keempat ada jurisprudensi, atau jurisprudensi kita artikan sebagai suatu keputusan seorang hakim atas suatu perkara yang dijadikan acuan bagi hakim selanjutnya dalam memutuskan perkara yang sama. Ya, itu jurisprudensi. Lalu yang terakhir ada sumber hukum, yaitu pendapat seorang ahli. Ahli di sini adalah ahli hukum ya. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik. Demikian perkuliahan kita yang pertama ini mengenai pengantar hukum Indonesia. Jika ada pertanyaan bisa adik-adik tulis di kolom komentar ya. Cantumkan nama dan NIM-nya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.